Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang beranggotakan dari saya sendiri, Syafira Putri Rahayu, dan teman saya Silvia Kusuma. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang konsep pemikiran aliran filsafat pendidikan perennial, esensialis, kontekstual, falsifikatif, dan implikasinya terhadap pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Di sini kami akan menyampaikan 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian perennialisme, yang kedua pengertian esensialisme, yang ketiga tipologi dari perennial, esensialis, kontekstual, falsifikatif, yang keempat implikasi dari perennial, esensialis, kontekstual, falsifikatif terhadap pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Disimak ya teman-teman. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian perennialisme. Istilah perennialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu akar kata dari perennis dan perennial, yang berasal dari bahasa Inggris, yang berarti tumbuh terus melalui waktu, hidup terus dari waktu ke waktu, atau abadi. Maka pandangan selalu mempercayai mengenai adanya nilai-nilai, norma-norma yang bersifat abadi di kehidupan ini. Atas dasar itu, perennialis memandang pola perkembangan kebudayaan sepanjang zaman adalah dengan istilah tradisionalisme. Menurut Syed Hussein, filsafat perennial juga disebut sebagai tradisi. Di sini ada 3 istilah yang menjelaskan tentang filsafat perennial. Yang pertama yaitu al-din, yang kedua al-silsilah, dan yang ketiga adalah al-sunnah. Al-din itu apa? Al-din yang dimaksud ialah sebagai agama yang meliputi semua aspek dan cabang-cabangnya. Yang kedua, al-silsilah. Disebut al-silsilah karena perennial ialah rantai yang mengaitkan setiap periode dan episode kehidupan dan pemikiran dunia tradisional kepada sumber segala sesuatu. Yang terakhir yaitu disebut al-sunnah karena perennial menyadarkan segala sesuatu atas model-model sakral yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di kalangan masyarakat tradisional. Maka dapat dikatakan bahwa pendidikan pada zaman sekarang ini perlu kembali kepada masa yang lalu, agar kita mengetahui apa yang terjadi, bagaimana yang terjadi, dan kita dapat belajar dari hal tersebut. Maka kebudayaan yang sedang mengalami krisis pada zaman sekarang ini dapat teratasi melalui perennialisme karena ia dapat mengarahkan pusat perhatiannya pada pola pendidikan zaman sekarang kepada pola pendidikan zaman dahulu. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik berupa teori maupun praktik. Nah, hal ini sangat berpengaruh bagi kebudayaan dan pendidikan di era sekarang. Filsafat perennialisme memandang bahwa kepercayaan terhadap zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan dari konsep filsafat. Poin yang kedua yaitu esensialisme. Apa yang dimaksud esensialisme? Menurut etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris yaitu essential yang bermakna inti atau pokok dari sesuatu, dan kata isme yang bermakna aliran atau mazhab. Aliran esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali pada kebudayaan-kebudayaan kuno sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan pada kebaikan-kebaikan terhadap kehidupan manusia. Esensialisme dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan filsafat realisme. Esensialisme memandang bahwasanya pendidikan harus berpijak terhadap nilai-nilai yang dapat memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai data yang jelas, nilai-nilai yang telah terbukti dalam kenyataan membawa kebaikan kepada masyarakat, serta nilai-nilai berasal dari Renaissance. Lalu Renaissance itu apa? Renaissance ialah tonggak awal munculnya aliran esensialisme dan berkembang pesat pada abad ke-19. Tujuan utama dari aliran esensialisme ini yaitu membentuk seseorang yang berguna serta berkompeten. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan sesuai dengan kehendak Allah. Kurikulum sekolah bagi esensialisme adalah analog dengan miniatur dunia yang dapat dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan juga keagungan. Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangan kurikulum esensialisme ini dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan realisme. Poin selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya Sofia Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan poin ke-3 yaitu tipologi perennial, esensialis, kontekstual, falsifikatif. Tipologi perennial, esensialis, kontekstual,
falsifikatif ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang lebih mengambil jalan tengah antara kembali ke masa lalu dengan jalan melakukan kontekstual serta uji falsifikasi dan mengembangkan wawasan kependidikan Islam masa sekarang yang selaras adanya dengan tuntutan pekerjaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang ada. Tipologi ini lebih menonjolkan wawasan kependidikan Islam di masa sekarang atau kekinian dan kurang menonjolkan sikap proaktif dan juga antisipatif terhadap berbagai persoalan yang akan muncul di masa mendatang. Wawasan pendidikan Islamnya yang concern terhadap kesinambungan pada pemikiran pendidikan Islam dan merespon tuntutan perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada. Aliran ini berupaya memahami ajaran Al-Quran dan nilai mendasar yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis dengan mengikutsertakan serta mempertimbangkan hasanah intelektual muslim klasik dan juga mencermati kesulitan-kesulitan dan kemudahan yang ditawarkan oleh dunia modern. Ciri-ciri aliran perennial esensialis kontekstual falsifikatif ini sebagai berikut. A. Menghargai pemikiran pendidikan Islam yang berkembang pada era salaf, klasik, serta pertengahan. B. Mendudukkan pemikiran pendidikan Islam era salaf dan klasik serta pertengahan dalam konteks ruang dan juga zamannya untuk difalsifikasi. C. Rekonstruksi pemikiran pendidikan Islam terdahulu yang dianggap kurang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan era kontemporer. Selanjutnya, fungsi pendidikan Islam menurut aliran perennial esensial kontekstual falsifikatif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya pengembangan potensi secara optimal serta interaksinya dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungan tanpa mengabaikan pada tradisi yang sudah mengakar. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah pada konteks perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada. Kemudian poin yang keempat yaitu implikasi konsep pemikiran aliran filsafat pendidikan perennial esensial kontekstual falsifikatif. Aliran ini berupaya memahami ajaran Al-Quran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan mengikutsertakan mempertimbangkan hasanah intelektual muslim klasik serta mencermati kesulitan-kesulitan dan kemudahan yang ditawarkan oleh dunia modern. Keberadaan teknologi pendidikan dapat menjembatani berbagai kendala yang selama ini sering muncul dalam pendidikan agama Islam, sehingga modernisasi sistem pendidikan Islam menjadi urgen. Kemudian, pembelajaran berbasis teknologi menawarkan kesederhanaan dalam penyampaian materi pembelajaran. Pelajaran fikih misalnya pada bab mawaris yang dalam pengajaran konvensional terkesan rumit, maka dengan pendekatan teknologis lebih dapat disederhanakan, dikonkretkan dalam jembatan keledai yang mudah dalam tata konsep yang jelas dengan sedikit kreativitas. Buku-buku hadis yang tebal dan berat dapat diringkas dengan sistematis dan simpel dalam sebuah CD yang murah dan bisa untuk belajar, dan juga dengan sentuhan teknologi pendidikan dalam segala aspeknya. Materi-materi pembelajaran tersebut terlihat hidup. Al-Quran sendiri secara tersirat mengisyaratkan untuk menemukan sesuatu yang baru karena ilmu Allah tiada batasnya. Seperti sabdanya di surat Al-Kahfi, katakanlah, kalau sekitarnya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis atau ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Kemudian di antaranya kandungan ayat tersebut adalah bahwa ilmu dan teknologi dapat terus dikembangkan. Kreativitas dan inovasi adalah lautan luas, tiada batas. Pengajaran berbasis teknologi membuka pintu selebar-lebarnya
pintu kreativitas selama hal tersebut tidak sampai menerjang norma-norma agama dan mengecilkan materi agama Islam secara substantif. Demikian presentasi dari kami, kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.